mu'tiqah, wanita yang memerdekakan. Jadi kalau si mayit ini dulu budak lalu dimerdekakan oleh majikannya yang kebetulan majikannya adalah perempuan, maka dia mu'tiqah. Seperti misalnya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu dulu budak ya, lalu dimerdekakan. Nah, riwayat itu asobah ya. Lalu asobah, di antara sesama asobah ini saling menghalangi satu dengan yang lainnya, disebut dengan tarjih. Tarjih itu artinya mengunggulkan seseorang mengalahkan yang lainnya. Jadi misalnya sama-sama asobah bin nafsi, ada anak laki-laki, ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, sama-sama asobah, maka harus ditarjih mana yang berhak mendapatkan asobah, karena nggak mungkin kemudian dapat dua-duanya. Tarjihnya adalah tarjih namanya bidarojah, levelnya tinggian mana ya kan, levelnya tinggian mana, anak lebih tinggi daripada cucu, maka yang berhak mendapatkan asobah adalah anak laki-laki, cucu nggak dapat warisan. Ya, pengurusan jenazah misalnya 1 juta. Oh ini kurang 60 juta ini ya, 600 ya. Lanjut, ibu nggak ada, ayah nggak ada, suami masih ada ya. Kemudian anak laki-laki nggak ada, anak perempuan ada. Nah, anak perempuannya 2. Nah, anak laki-lakinya nggak ada. Lanjut, wah rusak. Oh ini apa nama, saudara laki-laki dan perempuan seibu dilewati karena ada keturunan. Lanjut aja terus. Kok nggak ada saudara-saudara? Suami 1/4. Oh ini naik ke atas nih. Ini pada hang nih Pak. Harusnya ke saudara ini. Tuh kan ada. Oh ini ketemu tuh. Jadi kacau nih terus. Suami dapat 1/4 karena ada anak perempuan, ya kan? 144 juta dapat 1/4. Kemudian anak perempuan ada 2 orang. Ya, dapat 216 juta dibagi berdua. Oh satu orangnya ini ya, satu orangnya 216 juta kali 2 tambah 144 juta 578 juta. Ya ini udah per orang nih ya, 216 juta ini udah per orang. Nah ini nanti kalau internetnya normal, pasti ada pertanyaan punya saudara atau enggak ya kan? Saudaranya laki-laki, saudara kan ada 3 macam ya. Sehingga harus benar dalam mendefinisikan saudara laki-laki, saudara perempuan, apakah dia sekandung atau seayah atau seibu, itu beda-beda ya kan. Kalau ada saudara sekandung yang laki-laki, maka tidak akan ditanya itu saudara seayahnya karena terhalang oleh saudara sekandung ya. Tapi ditanya saudara laki-laki, saudara seibunya,
Karena saudara seibu tidak terhalang oleh saudara sekandung. Tapi kalau tidak ada keturunan, maka saudara seibu muncul pertanyaannya, ada berapa? Ya. Saudara kandungnya berapa, saudara seibu berapa? Kalau nggak ada saudara sekandung, ditanya saudara seayahnya berapa? Ya. Jadi semakin jauh akan ditanya kalau tidak ada penghalangnya. Kalau nggak ada saudara si mayit, nggak ada semua, turun ke keponakan, tanya keponakannya ada berapa, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Kalau keponakan nggak ada, ditanya pamannya, ya, pamannya si mayit. Kalau pamannya nggak ada, sepupu, ya, ditanya. Jadi itu proses yang akan kita lalui dari iwaris ini, ya kan? Nah, nanti silakan dipraktekkan. Kalau kita sudah nemu ini, itu ya udah selesai sebenarnya, kajian warisan kita udah selesai, udah kuncinya di sini. Ya, ini penutupan ini, ya, bacaan habis ini kan. Udah selesai kalau udah ini ketemu ini, menghitungnya udah bersandarkan itu aja udah selesai. Hanya yang perlu kita perhatikan adalah mendefinisikan harta, bahwa harta yang diwaris ini adalah hartanya si mayit saja. Jangan ada harta-harta orang lain yang masuk di situ. Karena fungsi warisan ini adalah memindahkan kepemilikan dari orang yang sudah meninggal dunia. Yang kedua yang harus pastikan adalah bahwa penyebutan ahli waris itu harus benar. Jangan salah. Di aplikasi yang lain itu bahkan disebutkan namanya siapa sebagai apa, ya kan? Kalau di sini enggak, cuman posisinya saja, dia posisinya sebagai apa, posisinya sebagai apa, ya. Nah ini insya Allah kita sudah mudah. Nanti kalau misalnya lebih mudah lagi, kalau seandainya ada persoalan warisan di keluarganya, ya bisa ditanya ke Ustadz, ya. Tapi kalau sudah bisa menyelesaikan dengan aplikasi ini, ya udah selesai. Sebenarnya kalau masalah penghitungan itu nggak repot. Yang paling sering menimbulkan persoalan itu pertama adalah mendefinisikan harta, mana hartanya si mayit. Itu yang paling sering. Karena di kita ini tidak ada kejelasan harta milik siapa, itu seringkali nggak jelas. Ya kan? Kemudian yang kedua yang menjadi sering persoalan adalah harta-harta yang kemudian ya diikrarkan untuk diberikan kepada orang lain. Oh ya, bapak saya dulu pernah ngomong rumah ini buat si fulan, ya kan? Pernah ngomong, ya kan? Itu menjadi persoalan, ya kan? Apakah itu masuk dalam kategori hibah ataukah tidak? Karena hibah itu juga kalau kita mau menghibahkan itu harus jelas. Jangan sekedar ngomong, nggak ada saksi. Jadi kalau mau hibah diseriusin, kumpulin anaknya, lalu dibagi. Ini buat si fulan, ini buat si fulan, ini buat si fulan. Ini saya hibahkan kepada si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Dan dalam hukum hibah, maka jangan sampai kita menimbulkan persoalan di kemudian hari ketika kita meninggal dunia karena dirasa tidak adil. Ya kan? Karena hibah ini juga seringkali meninggalkan persoalan-persoalan, dianggap tidak adil. Si anak ini kuliahnya tinggi, dapat biaya yang banyak, ya kan? Yang satu kuliahnya biayanya nggak banyak, seringkali menjadi persoalan. Ya kan? Si ini mendapatkan umroh, si ini enggak. Itu menjadi persoalan seringkali, ya kan? Maka anjuran supaya tidak adil dalam hibah. Tetapi ketidakadilan orang tua dalam memberikan hibah tidak mempengaruhi proses pewarisan. Jadi misalnya gini, anaknya ada dua, laki-laki sama perempuan. Yang laki-laki ini diberikan biaya pendidikan yang tinggi, kemudian diberikan umroh, si anak perempuan nggak dikasih apa-apa. Ini kan tidak adil. Ketika sudah meninggal dunia, ketidakadilan itu tidak mempengaruhi hasil pewarisan. Tidak kemudian, oh diambil dulu nih uang kuliah ke anak perempuan, diambil dulu uang umroh ke anak perempuan, sisanya baru diwaris.
Enggak begitu ya. Kenapa? Karena ketika orang masih hidup, maka dia punya kuasa atas hartanya, diberikan kepada siapapun yang dia kehendaki. Tetapi di dunia, maka orang yang punya harta sudah nggak punya kuasa. Harta itu kembali kepada Allah, Allah yang kemudian bagi. Maka si anak laki-laki ini tetap dalam ilmu warisannya mendapatkan bagian 2 kali lipat dari anak perempuan. Hanya mungkin kelegaan hati anak laki-laki ini, oh iya, saya sudah menghabiskan banyak harta orang tua saya sudah dapat umroh, bagian saya berikan kepada anak perempuan. Sehingga dia memberikan harta itu sesuai dengan kehendak hatinya, ya, bukan karena untuk menggugat ketidakadilan orang tua tadi, ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan yang berarti, menyelesaikan sebagian besar dari persoalan warisan di keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan, barangkali ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Silakan Pak. Silakan Pak. Tadi saya coba. Perempuan yang 3 orang, saudaranya dapat 10 juta, 10 juta, 10 juta, 5 juta, 10 juta, 10 juta, 5 juta, 5 juta. 30 juta bagi 6, ya 5 juta kan ya. Ya. Jadi tetap banyak anak per orangnya. Kalau semakin banyak, semakin kecil. Misalnya anaknya jangan 3, 10. Maka anaknya 10, perempuan semua. Maka 60 juta tadi dibagi berenam. Dibagi 10 orang. Jadi satu orangnya 6 juta, 6 juta, 6 juta. Lebih banyak saudara. Ya, karena tadi anaknya cuma 3, coba 10 ya kan. 10. Kalau 10 pasti baginya lebih kecil. Karena baginya 2/3 itu menjadi dibagi rata. Ya kan, dibagi rata tadi, dibagi 10. Tapi yang itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saudara itu dapat warisan? Laki-laki tadi. Karena dia yang akan menafkahi anak-anak kita yang 10 orang itu. Iya, benar. Ya harus, kalau enggak dosa dia. Oleh negara dia dipaksa. Tetapi memberikan nafkahnya kan liyungfik dzu sa'atin min sa'atih. Ya kan? Sesuai dengan kemampuannya. Walaupun dia tadi berada, ya. Walaupun dia nggak tahu di mana berada, jauh lah dari itu. Tetap wajib memberikan nafkah, ya kan? Selama dia masih hidup, dia wajib memberikan nafkah. Nafkah kan minimal ngasih makan sama tempat, ya kan? Yang lainnya nggak wajib. Nafkah wajibnya itu, ya kan? Yang penting kan bisa makan, ya kan? Seperti Nabi Muhammad itu ketika orang tuanya meninggal dunia, diasuh oleh pamannya, oleh Abu Thalib, ya kan? Abu Thalib kan, diasuh oleh Abu Thalib, dikasih makan, tapi juga diajari bekerja, diajak bekerja. Jadi, tapi ya kejadian orang punya anak perempuan 10 yo jarang. Ada lagi Pak? Silakan. Nah ini kayaknya warisannya banyak nih. Silakan. Apabila ini kan sahabat lain kemudian mengatakan, ya kan, dia menjadi tanggunganku. Maka setelah ditanggung hutangnya, Nabi mau mensolatkan. Dan Nabi tidak bertanya, mana ahli warisnya nih, tanggung nih hutangnya nih, enggak. Ya kan? Nabi nggak menanyakan, itu menunjukkan bahwa hutang itu ya tanggung jawab si mayit. Ya, itu yang pertama. Kalau tidak ada yang membayarkan hutang, ya, membayarkan hutang, maka yang kemudian membayarkan hutangnya adalah ahli warisnya. Itu ahli warisnya. Kenapa? Itu bagian dari bentuk birrul walidain. Jadi secara kewajiban harta, memang ahli waris tidak wajib membayarkan hutang bapaknya. Tetapi secara dianatan, secara agama, dia punya kewajiban birrul walidain setelah meninggal dunia. Jadi kewajibannya adalah birrul walidain. Salah satu bentuk birrul walidain seorang anak kepada bapaknya adalah membayarkan hutang-hutangnya. Jadi kalau ada anak memiliki kemampuan, punya uang, punya harta, kemudian bapaknya punya hutang, maka birrul walidainnya adalah membayari hutang-hutang bapaknya. Yang ketiga adalah bahwa apakah bebannya itu harus dibagi sesuai dengan kewajiban warisan
Tidak. Siapa yang mampu, siapa yang mau birrul walidain. Yang namanya birrul walidain itu nggak ada batasannya. Siapa yang mampu, dia yang memberikan. Kita sekarang misalnya birrul walidain kepada orang tua kita masih ada. Apakah birrul walidain kita kepada orang tua itu kemudian harus diperhitungkan? Saya laki-laki berarti birrul walidain saya harus 2 kali lipat dari saudara perempuan saya? Enggak. Kadangkala masalah malah anak perempuan itu jauh lebih berbakti dibandingkan anak laki-laki. Orang tua sudah sakit, akhirnya ikut siapa? Ikut anak perempuan, bukan ikut anak laki-laki. Soalnya takut sama mantu perempuannya. Bukan takut, nggak enak gitu kan. Walaupun anak mantu perempuannya baik, tapi ya masih ada perasaan bukan anak kandung, itu kan beda ya kan. Walaupun anak sendiri galak, ya tetap anak sendiri, tetap lebih nyaman. Kadangkala birrul walidain anak perempuan lebih hebat daripada anak laki-laki. Tidak kemudian perhitungannya warisan. Begitu pula ketika meninggal dunia juga begitu. Tidak kemudian bagian saya kan cuma 1 bagian, kamu yang laki-laki bagiannya 2. Kalau hutangnya 100 juta ya kamu bayar 60 juta, saya bayar 30 juta. Enggak. Itu adalah kebaikan. Kalau enggak dilakukan ya tentu tidak kemudian menjadi hutang baginya, karena ini adalah bagian dari amal soleh birrul walidain. Sama dengan ketika dia meninggal dunia, ketika dia masih hidup, birrul walidain kita adalah merupakan bagian dari kebaikan yang harus kita lakukan, tidak kemudian menjadi apa namanya hutang kebaktian, ya, hutang kebajikan gitu. Enggak, ya kan? Jadi itu lakukannya. Tapi kalau seandainya mau dibagi sebagai ini yang terakhir, seperti warisan, ya nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa, nggak ada larangan juga. Misalnya hutang bapaknya ini 50 juta, kemudian anaknya ada 3, 2 laki-laki 1 perempuan. Oke, kalau begitu yang laki-laki nanggung 20 juta, yang perempuan nanggung 10 juta. Itu juga nggak apa-apa, nggak ada larangan. Yang penting mereka bersedia untuk membayarkan hutang bapaknya, dan itu bagian daripada birrul walidain. Gitu ya. Ada lagi? Ibu-ibu? Ibu-ibu masih mikirin yang tadi, Bu, istri 2 tadi itu. Nanti suami saya meninggal dunia, hartanya dibagi 2 madu saya, gitu kan. Itu kalau seandainya suami meninggal dunia duluan. Kalau ibu yang meninggal dunia duluan, oh ya silakan Pak, ibu ada yang bertanya. Pertama adalah bahwa aset yang menghasilkan, saran saya jangan dijual kalau memang tidak dibutuhkan. Karena aset itu ya kan, kalau dijual cepat habis. Biarin aja aset perusahaan, saham di perusahaan, kontrakan, rentalan, sewa-sewaan, tanah disewakan, jangan dijual. Yang dibagi bagiannya saja. Yang penting di situ sudah ada kejelasan kepemilikannya menjadi kepemilikan bersama sesuai dengan jumlah ahli warisnya. Jadi kalau misalnya ada tadi bapak, ada seorang laki-laki meninggal dunia meninggalkan 2 anak perempuan, lalu kan berarti ahli warisnya selain anak perempuan ini mungkin ada saudaranya, maka hasilnya ya dibagikan sesuai dengan warisan. Anak perempuan 2 mendapatkan 2/3, dibagi 2 menjadi sepertiga. Misalnya kontrakannya ada 10, satu kontrakannya 800.000 kali 10 8 juta setiap bulan. Ya setiap bulan, mau dibagi per bulan boleh, dibagi per tahun juga boleh, ada bendaharanya di situ, ya kan. Sudah dihibahkan ke ayah sudah meninggal, masih kecil-kecil di bawah umur, itu berhak mereka atau tetap saudara-saudara? Udah dihibahkan? Sudah. Ke ayah almarhum itu, ke ayahnya Ayahnya kan yang punya kontrakan. Dihibahkan kemana? Yang kita hasilkan dari pekerjaan kita adalah harta yang kita peroleh dari hibah. Misalnya contohnya saya lah, misalnya tadi ya, anak saya kan kecil-kecil tadi, 2 perempuan kecil-kecil tadi ya. Saya meninggal dunia mendapatkan hibah kontrakan. Kontrakannya ada berapa? 1 rumah itu dihibahkan kepada saya.
Berarti rumah itu milik saya, ya kan? Bukan milik saudara-saudara saya, orang udah dihibahkan ke saya, ya kan? Maka rumah itu menjadi hibah saya, menjadi milik saya ketika saya meninggal dunia. Maka rumah itu menjadi bagian anak saya yang 2 perempuan kecil-kecil tadi, 2/3. Berarti ada 1/3 sisa. Milik siapa? Milik saudara-saudara saya, 1/3-nya. Berapa saudara-saudara saya itu? Itu pertama. Yang kedua, ketika saya meninggal dunia, ini 2 anak kecil ini harus dinafkahi. Oleh siapa? Ya oleh saudara laki-laki saya. Ya. Berapa nafkahnya? Kebutuhan makannya berapa? Kebutuhan tempat tinggalnya berapa? Ya kan? Mungkin juga bagian warisannya dia tadi yang 1/3 tadi bisa juga digunakan untuk menafkahi anak-anak tadi. Tapi harus izin dulu, bilang dulu, ya kan? Bilang dulu, Pak, bagian kamu ini 800, misalnya rumah setahun 20 juta. Misalnya setahun 20 juta sewakan. Berarti kan 2/3-nya dibagi 3, 7, 14 jutanya misalnya 21 juta lah misalnya gampangan.